Bab 1526, OMG sial. Lari. Tentu saja, kami tidak ingin mati. Jika demikian, mari bergandengan tangan untuk menurunkan kapal dagang ini terlebih dahulu, lalu kami akan berbagi 50-50, kata pria kasar itu. Tidak mungkin. Kami lebih kuat darimu dan memiliki lebih banyak orang daripada kamu. Bagaimana kami bisa membaginya 50-50? Bagaimana 82 poin, kami 8, kalian 2. Pria feminin itu langsung menolak saran pihak lain. Kamu kuat, tapi jangan lupa bahwa kami menemukan kapal dagang ini terlebih dahulu, dan kami akan menjatuhkannya. Kamu di sini hanya untuk memetik buah persik. Itu juga tidak akan berhasil. 5-5 terlalu banyak. Kalau begitu 4-6, tidak kurang. Pria feminin itu diam-diam berkomunikasi dengan beberapa orang di sebelahnya. Lalu dia berkata, maksimal 3-7, kami 7, kalian bertiga, jika kamu bisa melakukannya, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menariknya ke bawah. Kami banyak sekali, dan poinnya terlalu kecil untuk jelaskan kepada semua orang. Pria kasar itu memikirkannya. Saya pikir 30-70 masih bisa diterima. Kuncinya adalah mereka berada di sisi yang lemah dan tidak ingin bertarung sampai mati satu sama lain. Jadi mereka setuju, oke, Sanki adalah Sanki. Tapi saya ingin wanita yang memimpin kapal dagang. Oke, itu hanya seorang wanita. Ambil saja apapun yang kamu mau. Beberapa kata di antara mereka berdua membuat masalah itu berdebu. Kekuatan kedua belah pihak belum mencapai titik penghancuran, dan tidak akan ada pertempuran. Terus terang, semua orang melakukannya untuk keuntungan, untuk sumber daya. Jika Anda kuat, Anda bisa mendapatkan lebih banyak poin. Berkelahi tidak ada gunanya bagi siapapun. Bajak Laut Bintang juga tahu apa itu situasi win-win. Kedua kelompok pencuri bintang mencapai kesepakatan, yang membuat hati Marlin dan yang lainnya di kapal dagang kembali menggantung. Saya pikir keadaan telah berbalik. Tanpa diduga, dia jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Musuh telah berubah dari 3 alam abadi setengah langkah menjadi 8 alam abadi setengah langkah. Ini benar-benar membuat mereka merasa tak terkatakan. Kelemahan hanya bisa didistribusikan sebagai mangsa oleh orang lain. Setuju. Kalau begitu mari bergabung dan kalahkan mereka dulu. Aku berkata, apakah alam abadi setengah langkahmu ini hidup dan kembali? Sebuah kapal dagang yang rusak, apakah kamu masih perlu bergabung? Jangan tertawa terbahak-bahak jika kamu menyebarkan berita, kata pria feminin itu dengan sedikit jijik. Benarkah? Kalau begitu kamu duluan. Aku ingin melihat bagaimana kamu menerobos pertahanan terakhir lawan. 2 orang, hancurkan kapal dagang untukku, kata pria feminin itu. Tepat di belakangnya, 2 pria kuat di puncak level Master Dunia berdiri dan langsung bergegas ke kapal dagang. Mereka tidak melihat pencuri bintang 4 tingkat Master Dunia, yang terluka oleh guncangan kapal dagang. Kalau tidak, saya pasti tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna ini. 2 pencuri bintang segera keluar dari kapal dagang dan menyerang kapal dagang dengan seluruh kekuatan mereka. Hasilnya bisa dibayangkan. Kapal dagang itu tidak rusak sama sekali, tetapi kedua pencuri bintang itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Hah, apa yang terjadi? Sebuah kapal dagang tidak hanya dapat menahan pukulan penuh dari 2 puncak tingkat Master Dunia, tetapi juga menyebabkan cedera punggung. Bagaimana ini bisa dilakukan? Pria feminin itu bertanya dengan cemberut. Rupanya dia sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Tidak sedikit kapal dagang yang dirampok, dan situasi seperti itu belum pernah terlihat. Seperti kapal dagang tingkat rendah ini. Bahkan ketika kekuatan pertahanan penuh, puncak level penguasa dunia dapat menembusnya dengan beberapa serangan. Melihat bahwa hanya tersisa sedikit kekuatan pertahanan terakhir, ia masih dapat memblokir serangan dari 2 puncak tingkat Master Dunia dan bangkit kembali. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Lebih dari 2/4 Master Dunia puncak yang saya kirim sekarang semuanya dikembalikan oleh keterkejutan, jika tidak, bagaimana mereka bisa keluar dan melakukannya sendiri? Pria kasar itu menambahkan. Jadi begitu. Sepertinya kapal ini aneh, bagaimana kalau kita buka bersama? Aku pikir juga begitu. 8,5 langkah Eternal Realm dari kedua sisi sedang menunggu dengan kekuatan penuh. Bersiaplah untuk menyerang pada saat yang sama, hancurkan pertahanan terakhir kapal dagang dalam satu gerakan, dan cari tahu orang-orang di dalamnya. Adegan ini membuat hati Marlin dan yang lainnya menggantung di hati mereka, dan mereka tiba-tiba mengangkat tenggorokan. Berikut ini bisa dikatakan sebagai momen paling kritis dalam hidup mereka. Selama Anda memblokirnya, semua orang akan aman. Mereka dapat mengabaikan serangan orang-orang ini dan mendorong kapal dagang ke depan. Lagi pula, itu tidak bisa menembus pertahanan. Setelah kapal dagang dihancurkan, tidak ada seorang pun di seluruh kapal yang dapat melarikan diri, dan kehidupan ini dianggap sudah berakhir. Marlin awalnya ingin menggunakan hidupnya untuk membantu David dan Amy mendapatkan jalan keluar. Tapi setelah kelompok pencuri bintang lainnya datang, rencana ini seharusnya tidak mungkin dilakukan.
Geng pencuri bintang baru jelas tidak terlalu tertarik pada wanita. Apa yang mereka inginkan adalah keuntungan lebih. Adegan jatuh ke dalam keheningan. Marlin di kapal dagang, serta dua kelompok pencuri bintang di luar, semuanya mengarahkan pandangan mereka ke alam abadi setengah langkah 8. Mereka akan menyaksikan betapa kuatnya 8 alam abadi setengah langkah pada saat yang sama. Ini juga modal yang akan mereka banggakan kepada orang lain di masa depan. Pencuri bintang di sekitar kapal dagang mundur dengan cepat. 8,5 langkah Eternal Realm bekerja sama untuk menyerang, tetapi mereka tidak berani tinggal di dekat kapal dagang. Buntutnya bisa mengejutkan mereka semua sampai mati. Tunggu sampai hampir waktunya untuk mengungsi. Saat 8 orang itu siap melakukannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari kapal dagang dan terdengar di telinga mereka. Kalian yang telah melakukan segala macam hal buruk sebenarnya telah merampokku, tapi karena kalian ada di sini, ayo tetap tinggal. Ambillah tempat dudukku untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Segera, nafas yang menyesakkan terpancar dari kapal dagang. Ini 8,5 langkah Eternal Realm bahkan tidak memikirkannya. Berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat dalam hidup Anda. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu napas seperti apa yang dipancarkannya? Alam abadi. Hanya alam abadi yang dapat memiliki aura yang begitu menakutkan. Menghadapi alam abadi yang nyata. Belum lagi mereka hanya memiliki 8 alam abadi setengah langkah. Sekalipun ada 80 orang, mereka hanya bisa melarikan diri demi nyawa mereka sendiri. Celah ini tidak hanya bisa diisi lumpur. Kekuatan alam abadi terletak pada serangga tubuh emas Dharma abadi. Setelah trik ini digunakan, hanya tubuh emas dari aspek Dharma abadi pada tingkat yang sama yang dapat menahannya. Tidak peduli berapa banyak yang lain, mereka semua adalah semut. Satu tamparan dapat membunuh sepotong besar. Kedelapan orang itu sangat ingin melarikan diri, bagaimana mungkin David memberi mereka kesempatan? Sekarang setelah terungkap, mari kita paparkan lebih menyeluruh. Ledakan. Sosok emas besar perlahan muncul di atas kapal dagang. Ini adalah pria yang memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Wajahnya yang tampan terlihat semakin menarik di bawah cahaya keemasan. Pasti master dari segala usia. Kemunculan raksasa emas yang tiba-tiba mengejutkan ratusan pencuri bintang di sekitarnya. Hanya Marlin dan yang lainnya di kapal dagang yang belum bereaksi. Lagi pula, posisi mereka berada di kaki tubuh emas David, citra Dharma abadi. 8,5 langkah Eternal Realm, dalam perjalanan untuk melarikan diri, diam-diam menoleh dan melihatnya. Tatapan ini sangat menakutkan mereka sehingga rambut mereka berdiri tegak, mereka berkeringat dingin, dan jiwa mereka hampir hilang ketakutan. Brengsek. Melarikan diri. Tubuh emas dari gambar Dharma abadi telah ditampilkan. Ini membunuh orang. Bab 1527, Mimpi dan Fantasi. Ketika para pemimpin bandit bintang 8 menoleh dan melihat raksasa emas itu. Saya tahu bahwa hari ini harus dikutuk. Bagaimana alam abadi setengah langkah bisa lepas dari tangan alam abadi yang melemparkan tubuh emas Dharma abadi? Meskipun ini, mereka masih mati-matian melarikan diri dengan secercah harapan. 8 orang kehabisan segala cara dan menghilang dalam sekejap mata. Kecepatan setengah langkah Eternal Realm telah mencapai kecepatan ekstrim, yang bisa dikatakan tercepat di ruang 3 dimensi. Jika Anda ingin lebih cepat dari ini, Anda hanya dapat mengobrak-abrik ruang 3 dimensi, hanya di ruang 4 dimensi. Dan ini, hanya alam abadi yang sebenarnya yang bisa melakukannya. Sekarang tubuh emas dari hukum abadi telah ditampilkan. David secara alami tidak punya alasan untuk membiarkan orang-orang ini kabur. Dua tangan raksasa terulur pada saat bersamaan. Langsung merobek ruang 3 dimensi dan memasuki ruang 4 dimensi. Kemudian, dia menerobos ruang di depan dua gelombang pemimpin Star Bandit yang melarikan diri. 8 pemimpin bandit bintang yang dengan panik melarikan diri melihat tangan emas raksasa tiba-tiba menonjol dari ruang di depan mereka. Belum menunggu mereka untuk merespon. Dia ditangkap oleh tangan raksasa emas, terjepit di tangannya dan tidak bisa bergerak. David memegang 5 orang di tangan kirinya dan 3 orang di tangan kanannya. 8 pemimpin Eternal Realm Star Bandit setengah langkah semuanya jatuh ke tangan David dalam sekejap. Seluruh prosesnya cukup cepat. Sebelum orang banyak dapat bereaksi, pemimpin bandit bintang 8 telah ditangkap oleh tubuh emas David dari aspek Dharma abadi. Ada keheningan. Tidak ada yang berani membuat kebisingan. Semua orang menatap kosong pada raksasa emas di depan mereka. Marlin dan yang lainnya di kapal dagang juga menyadari ada yang tidak beres. Mereka semua berada di ruang kendali kapal dagang, dan mereka berada di kaki David, jadi mereka tidak bisa melihat raksasa emas itu. Tapi mereka bisa melihat keluar, semua pencuri bintang mengangkat kepala, menatap kosong ke atas kapal dagang. Ada ketakutan di matanya. Selain itu, 8 pemimpin bandit bintang alam abadi setengah langkah tiba-tiba menghilang.
Marlin menyadari bahwa kemungkinan besar akan berbalik. Dan titik baliknya ada di bagian atas kapal dagang. Pergi, ayo naik dan lihat. Setelah Marlin selesai berbicara, dia meninggalkan ruang kontrol terlebih dahulu dan pergi ke atas pesawat luar angkasa. Yang lain buru-buru mengikuti di belakangnya. Ketika mereka sampai di puncak kapal dagang dan melihat ke atas, yang menarik perhatian mereka adalah sosok raksasa emas. Raksasa emas masih menahan pemimpin bandit bintang 8 yang baru saja melarikan diri. Marlin dan yang lainnya semuanya tercengang. Kejutan di hati saya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Orang macam apa yang dapat memegang 8 alam abadi setengah langkah di tangannya sesuka hati seperti semut? Sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat penguasa dunia, Marlin secara alami tahu apa itu. Tubuh emas aspek Dharma abadi. Hanya alam abadi yang asli yang memiliki kemampuan eksklusif. Bayangan emas raksasa berubah menjadi raksasa, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia dengan setiap gerakannya. Marlin menatap wajah raksasa emas itu dengan hati-hati. Wajah ini membuatnya merasa sangat akrab. Ini. Tiba-tiba Marlin kaget lagi. Pupil kedua mata terus melebar. David. Wajah raksasa emas ini persis sama dengan David. Dikatakan bahwa penampakan tubuh emas dari Dharma abadi digambarkan menurut orang yang melakukannya. Dengan kata lain, David adalah orang kuat di alam abadi. Saat ini, Marlin menunjukkan senyum masam. Ada ahli alam abadi di sampingnya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Tapi setelah dipikir-pikir, itu normal untuk alam abadi bersembunyi, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Hanya saja Marlin tidak pernah mengharapkannya. Seorang pria muda seperti David sebenarnya adalah alam abadi yang nyata. Tentang identitas David, Marlin punya banyak tebakan. Dia tahu bahwa identitas David mungkin tidak sederhana. Itu mungkin keturunan langsung dari keluarga besar di Star Void Realm, atau bahkan pewaris. Mungkin juga inti dari sekte tertentu atau murid langsung. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa David adalah orang yang kuat di alam abadi. Pada awalnya, idenya adalah menggunakan kekuatan di belakang David untuk menakut-nakuti para pencuri bintang ini. Tapi dia tidak ingin David dengan mudah menyelesaikan semua perampok bintang sendirian. Alam abadi. Dunia yang diimpikan banyak orang. Banyak orang diblokir di luar pintu ini, tidak dapat mengintip pemandangan di dalam pintu. Dan David masih muda. Pintu telah didorong terbuka dan masuk ke dalam. Sekarang sepertinya. Bahkan jika dikatakan bahwa David adalah murid dari raksasa super di Star Void Realm, tidak ada yang akan meragukannya. Menjaga David jelas merupakan keputusan paling tepat yang dibuat Marlin dalam hidupnya. Ada David, alam abadi. Kali ini krisis benar-benar berakhir. Marlin berpikir. Mungkin kemampuan kapal dagang untuk bertahan dari serangan puncak tingkat master digital juga berasal dari tangan David. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan siapapun dengan kemampuan seperti itu. Keluarga Grey. Lupakan. Jika keluarga Grey memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana itu bisa dikurangi menjadi seperti sekarang ini? Dia dibutuhkan sebagai seorang wanita untuk mengantarkan barang-barang guna menjamin kelangsungan keluarga. Kecuali Marlin, Alan juga mengenali David, tidak banyak orang yang bertemu David di atas kapal, Alan adalah salah satunya. Ekspresi wajahnya juga berubah dari ngeri menjadi terkejut dalam sekejap. Siapa sangka anak muda ini, ternyata menjadi orang dewasa yang kekuatannya telah mencapai alam abadi. Benar-benar kejutan. Krisis ini diselesaikan saat identitas David dikonfirmasi. Setelah hening sejenak di luar kapal dagang, suara gemetar keras terdengar perlahan. Abadi, abadi, tubuh emas, Citra Dharma. Seorang pencuri bintang di puncak level master dunia bergumam pada dirinya sendiri. Padahal suaranya kecil. Tapi di lingkungan di mana jarum bisa didengar, hampir semua pencuri bintang dapat mendengar dengan jelas. Sebuah kata seperti bom yang dilemparkan ke air yang tenang. Segera memercikkan percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Adegan yang awalnya sangat sepi menjadi berisik seperti pasar sayur dengan ledakan. Tidak semua orang bisa melihat tubuh emas jimat Dharma abadi. Bukan karena alam abadi sangat langka. Tapi alam abadi umumnya tidak berperang. Kalaupun itu terjadi, tidak semua orang berani menonton. Tubuh emas dari gambar Dharma abadi adalah sarana yang dapat menghancurkan dunia sesuka hati. Mereka yang berada di puncak level master alam atau bahkan di alam abadi setengah langkah tidak berani menonton dengan santai. Satu kecerobohan, jika terkena, akan menyebabkan konsekuensi serius kematian. Dalam setiap pertempuran alam abadi, terlalu banyak orang yang terpengaruh dan menyebabkan kematian dan cedera yang tidak disengaja. Setidaknya 99% dari orang yang hadir belum pernah melihat tubuh emas dari Dharma abadi. Bahkan jika Anda telah melihatnya, itu adalah pandangan yang jauh. Ini pasti pertama kalinya memiliki kontak yang begitu dekat.
Apakah ini tubuh emas dari aspek Dharma abadi? Terlalu megah, terlalu spektakuler. Siapa bilang bukan? Aku baru mendengarnya sebelumnya, tapi kali ini aku akhirnya melihatnya dengan mataku sendiri. Masih sangat dekat, sangat mengejutkan. Kapan aku akan mengalami hari yang begitu gemilang? Memegang alam abadi setengah langkah di tanganku seperti semut. Rasakan ketakutan mereka. Kamu, bahkan tidak memikirkannya. Alam abadi berada di luar imajinasi kita. Bahkan para master tidak dapat menembus setengah langkah terakhir. Orang selalu punya mimpi. Kalau tidak, apa bedanya dengan ikan asin? Kamu sedang bermimpi. Mimpi adalah sebuah kemungkinan, tapi itu tidak mungkin. Itu hanya fantasi, oke. Bab 1528, berbicara tidak dihitung. David memegang 8 pemimpin bandit bintang Eternal Realm setengah langkah di tangannya. Perhatikan ketakutan di wajah mereka. Senyum melengkung di sudut mulutnya. Dia tidak langsung membunuh orang-orang ini. Sebaliknya, saya ingin mereka mengalami perasaan bahwa hidup dan mati hanya ada dalam pikiran orang lain. Faktanya, David tidak suka mengendalikan hidup dan mati orang lain. Namun sebaliknya, dia tidak suka diatur oleh orang lain. Jangan mengendalikan orang lain. Itu hanya bisa dikendalikan oleh orang lain. Jadi David pada akhirnya akan memilih untuk mengendalikan orang lain. Bukankah kamu baru saja membagi rampasan? Jika aku ingat dengan benar, sepertinya 30-70. Jika ini masalahnya, maka aku akan mencobanya juga. 8 dari kalian, 6 mati dan 2 hidup, bagaimana ini bisa terjadi? Dibagi. David melihat pemimpin bandit bintang 8 di tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak berharap tuanku menyinggungmu di kapal dagang ini, dan tolong tenanglah dan biarkan kami hidup. Kata pria feminin itu dengan paksa. Tolong tenang, tuanku, biarkan aku menunggu jalan keluar. Yang lain juga buru-buru berkata. Mereka dipegang di tangan tubuh emas David dari gambar Dharma abadi, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Pada saat ini, selama David mengerahkan kekuatan di tangannya, mereka akan mati. Di depan yang kuat di alam abadi, mereka tidak berbeda dengan semut. Sebagai pencuri bintang, bukankah kamu mengesampingkan hidup dan mati sejak lama? Apakah kamu mengharapkan hari ini? Mengapa kamu memohon di depanku? Dan aku percaya bahwa ada banyak orang yang telah memohon di depanmu atas tahun ini. Sudahkah kamu membiarkan mereka pergi? Jika aku tahu hari ini, mengapa repot-repot? Seperti yang dikatakan saudari Lin barusan, kalian bajingan akan mendapatkan balasannya cepat atau lambat, karena Tuhan tidak menerimanya, maka aku akan menerimanya. David masih terus tersenyum, tapi suaranya agak dingin. Tuanku, tenang. Tuanku, tenang. Apa yang kamu inginkan? Uang, sumber daya, harta. Selama aku punya, aku akan memberikan semuanya untukmu. Mulai sekarang, aku akan membuatkanmu sapi atau kuda untuk membalas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Aku hanya memintamu untuk melepaskanku. Jalan keluar. Seseorang tidak tahan dengan tekanan dan berkata dengan keras dengan suara pecah. Dalam menghadapi kematian, hanya menjadi orang biasa. Tidak ada orang tanpa rasa takut. Bahkan perampok bintang tidak terkecuali. Jika David mulai, sebelum mereka bisa bereaksi, dia akan langsung membunuh mereka. Jika kamu mati, kamu akan mati. Tapi tidak mati sekarang. Siapa yang tidak ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup? Aku juga. Selama tuanmu menyelamatkan hidupku, aku akan menjadi budak tuanmu mulai sekarang. Aku bisa melakukan apapun untukmu, melewati api dan air, dan melakukan apapun yang aku mau. Oh, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Maka kamu akan melakukan apa yang aku katakan tanpa syarat? Tanya David. Iya. Bisakah Anda melakukan apa saja untuk tuanmu? Laksanakan semua perintah Anda tanpa syarat. Bagaimana denganmu? David memandang yang lain. Kita sama. Orang yang tertangkap oleh tatapan David segera menjawab. Saya takut jika saya berbicara terlalu lambat, saya akan dihancurkan sampai mati oleh David. Saya, David, bukan orang yang haus darah. Karena Anda semua mengatakan demikian, maka saya tidak akan membunuh Anda, kata David perlahan. Terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih atas kebaikanmu, kata para pemimpin bandit bintang 8 dengan penuh semangat. Jika bukan karena dicubit oleh David, mereka semua ingin berlutut di depan David dan bersujud pada David. Awalnya mengira bahwa jika mereka bertemu dengan alam abadi hari ini, mereka pasti akan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang dewasa dari alam abadi tidak akan membunuh mereka. Bagaimanapun, lebih baik mati daripada hidup. Tidak ada yang mau mati. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Kata-kata David tidak hanya membuat bandit bintang 8 itu bersemangat. Ratusan pencuri bintang lainnya juga menunjukkan kegembiraan di saat bersamaan. Karena penguasa alam abadi ini bahkan tidak membunuh kepala keluarga, dia pasti juga tidak akan membunuh mereka. Lagi pula, Master adalah inti dan dalang. Itu juga para majikan yang melakukan banyak kejahatan. Mereka adalah kaki tangan terbaik.
Dibandingkan dengan pemimpin keluarga yang kejam dan tidak manusiawi, yang lain tertinggal jauh. Terima kasih Tuan karena tidak membunuhku. Terima kasih Tuan karena tidak membunuhku. Terima kasih Tuan karena tidak membunuhku. Ratusan pencuri bintang semuanya berlutut di udara dan bersujud 3 kali kepada David. Kemudian terima kasih 3 kali berturut-turut, memekakkan telinga. Pencuri bintang sangat bersemangat. Marlin dan yang lainnya sedikit tertekan. Star Thief adalah eksistensi terkenal di seluruh Star Void Realm. Terutama jenis yang membunuh segalanya. Selama mereka bertemu, hampir tidak ada yang dibiarkan hidup. Bahkan jika seorang wanita dapat bertahan hidup untuk sementara, dia akan menghadapi hari-hari yang mengerikan sampai dia didorong sampai mati. Jika kapal dagang Zhu tidak bertemu David dalam perjalanan kali ini, biarkan David tetap tinggal. Mereka telah dilanggar oleh pencuri bintang, mengikuti jejak kapal dagang yang dirampok itu. Selama orang yang baik bertemu dengan pencuri bintang semacam ini, jika dia memiliki kemampuan, dia pasti akan membunuh mereka semua, tidak membiarkan siapapun hidup, dan membiarkan mereka terus menyakiti orang lain. Sekarang David benar-benar mengatakan untuk tidak membunuh mereka. Bukankah ini membantu para pelaku kejahatan? Marlin awalnya memiliki perasaan yang sangat baik tentang David. Muda, tampan, pemarah, kuat, dan tentu saja tidak lemah latar belakangnya. Dapat dikatakan bahwa alam abadi mungkin bukan akhir dari David. Putra surga yang sombong dengan potensi tak terbatas. Ini adalah kekasih impian hampir setiap gadis. Bahkan seorang wanita parubaya seperti dia sedikit tersentuh. Tapi setelah mendengar David mengatakan untuk tidak membunuh pencuri bintang ini, bantuan Marlin terhadap David anjlok. Tetapi bahkan jika Anda tidak bahagia, dia juga tidak akan mengatakannya. Bagaimanapun, David menyelamatkan hidup mereka. David sebenarnya hanya ingin menggoda para pencuri bintang ini, memberi mereka harapan, dan kemudian membiarkan mereka merasakan keputusasaan yang lebih kuat. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya yang biasa membuat Marlin dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Tentu saja, meskipun dia tahu, dia akan melakukannya sesuai dengan idenya sendiri, dan tidak akan ada perubahan sedikit pun. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu mengatakan bahwa kamu akan melaksanakan semua perintahku tanpa syarat. David berkata dengan santai. Ya. Katakan saja apa yang diperintahkan tuanmu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya tanpa kompromi. Kali ini pria kasar yang berbicara. Dia juga pemimpin kelompok pertama pencuri bintang. Lalu bagaimana jika aku ingin kamu mati? Apakah kamu akan melakukannya dengan seluruh kekuatanmu? David menggoda. Dengan baik. Perampok bintang yang bersemangat itu sedikit bingung. Mereka tidak berharap David mengatakan sesuatu yang membuat mereka bunuh diri. Lihatlah senyum sarkastik di wajah David lagi. Pada saat ini, mereka semua mengerti. Ternyata David tidak berniat membiarkan mereka pergi. Hanya menggoda mereka. Tuanku, kamu tidak bercanda dengan kami. Pria kasar itu bertanya dengan gugup. Apakah kamu pikir aku terlihat seperti sedang bercanda? David bertanya dengan wajah muram setelah menutup senyumnya. Tuanku, tidak masuk hitungan bagimu untuk berbicara seperti ini, tetapi itu tidak sesuai dengan statusmu. Apakah aku tidak layak dengan apa yang aku katakan? Aku memang mengatakan aku tidak akan membunuhmu, dan aku melakukannya. Aku hanya ingin kamu bunuh diri. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Bab 1529, tidak ada yang tersisa. Wajah David berubah begitu dia mengatakannya. Sebelumnya, dia tersenyum dan tersenyum, tetapi dalam sekejap mata menjadi sangat suram. Itu lebih cepat daripada membalik halaman buku, yang membuat semua pencuri bintang sedikit tidak responsif. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh mereka. Sekarang dia berubah pikiran dan meminta mereka untuk bunuh diri. Bukankah ini hanya bercanda semua orang? Tuanku, kamu tidak bisa melakukan ini. Baru saja kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuh kami. Sebagai alam abadi, kamu tidak dapat menghitung kata-katamu. Jika kamu melakukan ini, kamu akan kehilangan martabatmu. Ya, tuanku, jika Anda melakukan ini, Anda akan kehilangan status Anda di alam abadi. Jika Anda menyebarkan berita, Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Beberapa pemimpin Star Bandit mati-matian berusaha membuat David berubah pikiran. Mereka tidak ingin mati sekarang. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa hidup dan mati telah lama diabaikan. Sebagai alam abadi setengah langkah yang kuat. Selama Anda bisa maju setengah langkah, Anda akan menjadi eksistensi di alam abadi. Lapisan akan berbeda lagi. Maka mereka tidak perlu mengembara di tanah tandus ini. Anda bisa pergi ke daerah yang lebih makmur untuk mendapatkan bagian. Berapa umur setengah langkah alam abadi? Begitu memasuki alam abadi yang sebenarnya, mereka semua memiliki umur setidaknya satu era. Itu 129.600 tahun. Banyak planet di alam semesta tidak dapat hidup untuk waktu yang lama.
Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak ingin membiarkanmu pergi. Semua orang harus jelas tentang ini. Aku hanya tidak ingin mengotori tanganku. Jika kamu menyelesaikannya sendiri, kamu bisa mati dengan sopan. Tapi karena kamu tidak mau, maka aku hanya bisa melakukannya untukmu, tapi caranya agak kejam, kamu harus menahan diri. Setelah David selesai berbicara, dia dengan ringan mencubit tangan kirinya, dan 5,5 langkah pemimpin Eternal Realm Star Bandit di tangannya berubah menjadi genangan darah dalam ekspresi ketakutan mereka, dan menghilang dari dunia sejak saat itu, tidak dapat melanjutkan melakukan kejahatan. 3 pemimpin bandit bintang lainnya yang dipegang oleh tangan kanan David tertegun. Ratusan pencuri bintang di sekitar juga tercengang. Marlin dan yang lainnya di kapal dagang tercengang. 5 alam abadi setengah langkah hilang seperti ini. Ini adalah total 5 alam abadi setengah langkah. Di kampung halaman Marlin, alam abadi 5,5 langkah sudah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan alam abadi? Itu benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan legenda. Bahkan Eternal Realm setengah langkah masih seperti semut di tangannya. Tidak heran kekuatan dengan alam abadi dan kekuatan tanpa alam abadi sama sekali tidak berada pada level yang sama. 3 bersaudara pria kasar itu menatap kosong ke tangan kiri David, yang masih memiliki sisa-sisa kematian kelima orang itu. Mereka ketakutan. Mungkinkah, di dunia ini, apakah memang ada pembalasan? Pria kasar itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah ketiga bersaudara itu menjadi pencuri bintang, mereka menggunakan metode yang tidak manusiawi. Selama itu adalah kapal dagang yang mereka temui. Terlepas dari tua dan lemah, wanita dan anak-anak, tidak ada yang bisa bertahan. Apa yang diadopsi adalah kebijakan 3 semua membakar semua, membunuh semua, dan menjarah semua. Menjadi penjahat selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah percaya pada retribusi sebelumnya. Saat berbicara dengan Marlin barusan, lelaki kasar itu juga mengatakan bahwa jika ada pembalasan, dia berharap itu akan segera datang, dan dia tidak sabar menunggu. Tapi sekarang, dia mempercayainya. Hanya saja, sudah terlambat. Setelah David menghancurkan 5 pemimpin Eternal Realm Star Bandit setengah langkah sampai mati, ketiga bersaudara itu sudah tahu bahwa mereka akan mati hari ini. Mereka berpikir bahwa meskipun kekuatan mereka tidak sebaik 5 orang yang baru saja mati, mereka telah melakukan kejahatan yang tidak kalah dari pihak lain. Apa yang saya temui hari ini adalah orang kuat alam abadi lainnya yang membenci kejahatan seperti kebencian. Nyawa ketiga bersaudara itu sudah memasuki hitungan mundur. Adapun kapan harus mati, itu tergantung pada suasana hati David, Master of Eternal Realm. Pada saat ini, kekuatan seluruh tubuh ketiga bersaudara itu sepertinya terkuras, dan mereka jatuh lemas di tangan David. Jika David membiarkan mereka pergi sekarang, mereka semua akan langsung jatuh ke tanah. Ketiga bersaudara itu tidak terus memohon belas kasihan. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Mengatakan lebih banyak tidak ada gunanya. Tidak mungkin David membiarkan mereka pergi. Bagaimana rasanya hidup dan mati hanya di antara pikiran orang lain? Apakah tidak nyaman? Takut. Itu benar, yang saya inginkan adalah efek ini, orang-orang tak berdosa yang telah Anda bunuh selama ini. Ini juga terjadi pada saat itu, dapatkah Anda memahaminya sekarang? Karena Anda dapat mengabaikan kehidupan orang lain, maka saya juga dapat mengabaikan hidup dan mati Anda, dan ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Setelah David selesai berbicara, dia menutup tangan kanannya dengan paksa tanpa ragu. Ketiga pria kasar itu juga mengikuti jejak kelima orang tadi. Dia langsung dihancurkan sampai mati oleh David di tangan tubuh emas Dharma abadi. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Hanya genangan darah yang tersisa. 8 pencuri bintang Eternal Realm setengah langkah bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka musnah. Mereka telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, dan mereka dapat dianggap sebagai penebusan atas apa yang telah mereka lakukan. Meskipun itu jauh dari cukup dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Tapi semua orang sudah mati, dan semua keluhan dan keluhan juga akan hilang. David dapat melihat bahwa mereka bertiga telah ketakutan sampai pada titik kebodohan, mereka telah kehilangan semua energi, dan tidak ada gunanya melanjutkan. Cukup bunuh secara langsung. Ratusan pencuri bintang di sekitar memandang David dengan bodoh. Berapa banyak tuan yang mati seperti ini? Mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka agak lemah, dan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dengan hampa. David melirik perampok bintang di sekelilingnya. Segera menakuti mereka menjadi shock. Semua orang tahu bahwa beberapa kepala keluarga telah meninggal. Kemudian giliran mereka. Tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Hanya dapat menerima persidangan David. Meskipun kalian bukan dalang, kalian adalah kaki tangannya. Membantu para pelaku kejahatan sama menjijikannya, dan darah di tangan kalian tidak boleh kurang dari dalang. Sejak aku bertemu denganmu hari ini, maka aku akan memurnikanmu dan membantumu menebus dosa.
Ingatlah bahwa di kehidupan selanjutnya Anda harus mengikuti orang yang tepat. David baru saja selesai berbicara. Ledakan. Di sekitar bentuk Dharma tubuh emas abadi, gelombang udara tak terlihat bergoyang langsung, menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap, dia tiba di depan ratusan pencuri bintang. Merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang, semua pencuri bintang menunjukkan ekspresi ketakutan. Ah, jangan, tolong. Teriakan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Pencuri bintang mati dengan teriakan. Mereka membayar harga yang pantas untuk kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini. Menghadapi David, alam abadi. Bahkan pemimpin bandit bintang alam abadi setengah langkah pun tidak bisa menolak. Belum lagi alam kosmik mereka. Bang-bang. Ada dua ledakan keras. Kedua kapal perang yang dikemudikan oleh pencuri bintang juga runtuh di bawah serangan David. Perampok bintang yang tinggal di dalam menghilang bersama kapal perang sebelum mereka bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, seluruh kekosongan terdiam. Semua pencuri bintang benar-benar musnah, tidak meninggalkan siapapun. Masing-masing orang ini memiliki darah di tangan mereka. Kematian adalah hukuman paling ringan bagi mereka. Bab 1530, kita tidak kekurangan uang. Di kapal dagang, Marlin dan yang lainnya melihat semua yang ada di depan mereka, seolah bermimpi. Beberapa menit yang lalu, mereka adalah perampok bintang yang sombong dan mendominasi yang akan membuka kapal dagang dan berbagi rampasan bersama. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan musnah, dan tidak ada satupun yang tersisa. Segera setelah itu, kegembiraan sisa hidup setelah bencana memenuhi hati setiap orang. Mereka selamat. Menghadapi serangan 8,5 langkah Eternal Realm dan ratusan perampok bintang Cosmic Realm, mereka berhasil bertahan. Dan semua ini karena raksasa emas di atas kepalanya. Kecuali Marlin, semua orang berlutut di lantai atas kapal dagang dan memberi hormat pada David. Lihat Tuan David, terima kasih Tuan David karena telah menyelamatkan hidup Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jika Tuan David membutuhkan kita di masa depan, katakan saja halo, dan kita pasti akan mati. Marlin tidak berlutut. Pada saat ini, dia bertarung dengan sengit di dalam hatinya. Berlutut atau tidak berlutut? Begitu dia berlutut, bagaimana dia harus menghadapi David di masa depan? Melihat orang-orang di sekitar rela berlutut di tanah, Marlin menghela nafas ke dalam. Pria seperti David ditakdirkan untuk tidak bersinggungan dengannya. Mereka adalah orang-orang dari dua dunia. Mungkin ketika mereka tiba di benua ilahi tengah, keduanya akan berpisah, dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Baru saja dia memperlakukan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Saya pikir David akan membiarkan setan berdarah ini pergi. Tanpa diduga, orang hanya ingin melawan dengan api, biarkan mereka mengalami ketakutan demi harapan yang lebih dalam. Saat ini, Marlin masih merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Tepat ketika dia masih mempertimbangkan apakah akan berlutut atau tidak. David telah menerima tubuh emas jimat abadi dan muncul di lantai atas kapal dagang. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan mengangkat semua orang yang berlutut. Semuanya, sama-sama. Aku hanya melakukannya dengan sedikit usaha. Selain itu, pencuri bintang ini jahat. Tidak peduli siapa yang bertemu mereka, mereka akan musnah tanpa ragu. Kamu tidak perlu merasa bahwa kamu berhutang apapun padaku. David berkata dengan santai. Sekarang dia terlihat seperti tuan muda dari sebuah keluarga besar. Dia benar-benar berbeda dari Master Alam Abadi yang baru saja memutuskan untuk membunuh. Untuk Master David, ini adalah sepotong kue, tetapi bagi kami, ini adalah kelahiran kembali yang lain. Saya pikir saya akan mati sekarang. Master David, apakah Anda menerimanya atau tidak, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda. Kebaikan Tuan David, saya akan selalu mengingatnya di hati saya. Semua orang berkata serempak. Gairah untuk orang-orang. David juga tampak sedikit tak berdaya. Pada saat ini Marlin berdiri dan berkata, "Oke, semuanya kembali ke tempat Anda dan lanjutkan perjalanan Anda. Jika Anda ingin membayar Tuan David, Anda harus tiba di benua ilahi tengah sesegera mungkin untuk menghemat waktu Tuan David, dan Tuan David juga lelah, perlu istirahat." Dengan pidato Marlin, semua orang pergi satu demi satu. Segera, hanya David dan Marlin yang tersisa di lantai atas kapal dagang. Sulit bagiku untuk menyembunyikannya. Tuanku David, Marlin memandang David dan berkata dengan penuh arti. Sister Lin, jangan mengolok-olok saya lagi. Selain itu, saya tidak ingin menyembunyikannya, tetapi Anda tidak bertanya kepada saya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berada di alam abadi tanpa alasan. David menjawab. Ketika saya bertemu dengan perampok bintang, saya mendatangi Anda dan mencoba yang terbaik untuk menciptakan peluang bagi Anda. Jika Anda membiarkan Anda pergi dengan Amy, Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menangani perampok bintang ini. Jangan khawatir, Marlin berkata dengan getir. Bisakah kamu percaya apa yang aku katakan?
David bertanya. Tentu saja, aku akan percaya. Bahkan jika kamu tidak percaya, kamu bisa bergerak. Bukankah sudah terlambat? Kelompok pencuri bintang lainnya belum tiba, jadi menurutku lebih mudah berkemas saat kita sampai di sana, jangan sampai mereka kabur. Di tanganmu, penguasa alam abadi, apakah ada orang yang bisa lolos? Tidak ada yang akan mempercayainya. Saudari Lin, ada orang di luar manusia, dan ada langit di luar langit. Alam abadi hanyalah permulaan. Ketika Anda tiba di benua ilahi tengah, Anda akan tahu bahwa alam abadi bukanlah apa-apa. Di depan mereka kekuatan nyata, alam abadi hanyalah seekor semut. David memikirkan Nek, dan dua orang bijak dan tetua dari Seven Colored Glaze Sect. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak piramida di Starvoid Realm. Sangat mudah bagi orang-orang kuat ini untuk membunuh alam abadi seperti dia sama seperti dia membunuh perampok bintang alam kosmik tadi. Tentu saja aku tahu, Sister Lin bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia, tetapi untuk alam abadi muda sepertimu, sejujurnya, Sister Lin belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau begitu lihat sekarang, itu dia. Kecuali karena lebih muda, tidak ada yang istimewa tentang itu. Ngomong-ngomong, David, apa yang akan kamu lakukan di benua ilahi tengah? Untuk mengambil alih bisnis keluarga di sana? Atau untuk memeriksa? Marlin tiba-tiba bertanya. Sekarang dia benar-benar ingin tahu tujuan David pergi ke benua ilahi tengah. Lihat apakah ada kemungkinan kerjasama lebih lanjut. Yang paling penting adalah Marlin ingin memiliki lebih banyak hubungan dengan David. Alam abadi yang begitu muda. Pasti masa depan yang cerah. Mampu memiliki hubungan yang baik dengan David sangat bermanfaat baginya dan keluarga Grey di belakangnya. Secara alami, Marlin tidak akan melepaskan kesempatan ini. Selain itu, David berbeda dari alam abadi yang dia lihat sebelumnya. Orang-orang itu, ketika mereka bertemu orang-orang di bawah alam abadi, yang hidungnya tidak sampai ke langit. Tapi David berbeda. Muda dan kuat. Orang yang kekuatannya lebih rendah dari dirinya sendiri tidak memiliki kesombongan atau prasangka. Selain itu, ia memiliki temperamen yang baik dan kepribadian yang baik. Orang seperti itu jarang. Bahkan dikatakan unik. Dengannya, tidak ada rasa tertindas saat Anda bersama alam abadi lainnya. Bahkan putrinya sendiri suka bersama David. Tidak sama sekali. Sister Lin, saya pergi ke benua ilahi tengah untuk membelanjakan uang. Saya mendengar bahwa itu adalah tempat paling makmur di Starvoid Realm. Uang seperti air yang mengalir. Kebetulan saya punya banyak uang, jadi saya ingin mencobanya dan melihat apakah saya bisa menghabiskannya. Selesaikan. David berpikir sejenak dan menjawab. Dia memang menghabiskan uang, dan itu masih membutuhkan banyak uang. Karena Marlin adalah seorang pengusaha. Jadi apakah mungkin menemukan terobosan darinya? Mengapa Anda tidak membayar semua milik Sister Lin? Biarkan dia melakukan sesuatu dengannya di masa depan. Bantulah dirimu sendiri. David tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Tapi itu dimulai ketika Marlin siap mengorbankan dirinya untuk menciptakan kesempatan baginya dan Amy untuk melarikan diri. David secara bertahap mengembangkan ide seperti itu. Apa yang dia cari bukanlah kemampuan, tapi karakter. Selama karakter lulus ujian, yang lainnya tidak menjadi masalah. Seorang ibu yang rela berkorban demi putrinya pasti memiliki akhlak yang baik. Habiskan uang. Ini adalah pertama kalinya Marlin mendengar bahwa seseorang mengira terlalu banyak uang dan pergi ke benua ilahi tengah untuk membelanjakan uang. Tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa apa yang dibicarakan David seharusnya membeli beberapa barang berharga. David, apakah kamu perlu membeli sesuatu saat pergi ke benua ilahi tengah? Ya hampir. Lalu apa yang ingin kamu beli? Belum diputuskan, aku akan membeli apapun yang mahal. Lagi pula, kita tidak kekurangan uang. Bersambung.